Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Ya, termasuk kenikmatan yang sangat dan paling besar, yaitu kenikmatan kita diberikan kesehatan, sehat walafiat di tengah tersebarnya wabah penyakit yaitu corona COVID-19. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang terkena virus COVID-19 dimanapun berada, ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran. Selawat serta salam kita curahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Ayyuhal ikhwah, ya kaum muslimin, insyaallah pada pertemuan kita kali ini, pertemuan yang ke-10, insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal atau perkara-perkara yang menyebabkan rusaknya puasa seseorang, atau kata lain kita akan membahas pada kesempatan kali ini hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Insyaallah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, mufsidatus shaum, perkara-perkara yang dapat merusak puasa. Hunaka umurun katsiratun yanbaghi 'ala as-shaimi ijtinabuha. Di sana terdapat perkara-perkara yang banyak yang hendaknya seorang yang berpuasa itu menghindarinya. Li'annahu idza fa'alaha fi nahari Ramadan, karena apabila dia mengerjakan di siang hari bulan Ramadan, fasada shaumuhu, puasanya akan rusak, wa zadat athamuhu, dan dosanya bertambah. Wahia, yaitu, kemudian beliau menyebutkan yang pertama, al-aklu wasyurbu muta'ammidan, makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja ini sudah kita singgung ya di dalam pembahasan ancaman bagi orang-orang yang berbuka puasa secara sengaja di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur. Al-aklu wa syurbu muta'ammidan, makan dan minum secara sengaja. Qala azza sya'nuhu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-lail.
Ya, dalam ayat ini Allah berfirman, makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Dan kita sudah mengetahui yakni makna daripada benang putih dan benang hitam pada bab yang terdahulu. Yang dimaksud dengan benang putih yaitu putihnya fajar shadiq. Yang dimaksud dengan benang merah yaitu kegelapan malam. Minal fajar thumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Dan kita juga sudah mengetahui tafsir atau makna daripada al-lail. Ya, malam hari yaitu terbenamnya matahari, terbenamnya bola matahari yang meskipun meskipun bekas merahnya masih nampak di langit. Fa'uqila anna as-siyama min al-akli wa syurb. Maka dari ayat ini dipahami ya bahwasanya puasa itu dari makan dan minum. Fa idza akala as-sha'imu wa syariba faqad afṭar. Maka apabila seorang yang berpuasa itu makan dan minum, maka sesungguhnya telah berbuka. Wa khussisa dzalika bil 'amdi, dikhususkan dengan makan sengaja, secara sengaja. Li anna as-sha'ima idza fa'ala dzalika nasiyan. Karena orang yang berpuasa apabila melakukan itu dengan tidak sengaja karena lupa, atau mukhti'an ataupun salah, atau mukroh ataupun dipaksa, fala syai'a alaihi, maka tidak mengapa. Wa 'ala dzalika al-adillatul atiyah, dan untuk itu ada dalil-dalil sebagai berikut. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Apabila seseorang lupa kemudian dia makan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya ya Allah lah yang memberikan makan dan Allah yang memberikan minum kepada dia. Nah, ini dalil bahwasanya orang yang berpuasa makan dan minum tidak sengaja, lupa ataupun karena salah ataupun karena dipaksa, ya, atau dari ini ya, secara khusus dari ini hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang lupa makan dan minum dalam keadaan berpuasa karena lupa, maka itu tidak merusak puasanya dan hendaknya dia menyempurnakan puasanya, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dari umatku kesalahan, lupa, dan yang dipaksakan kepadanya. Dan hadis ini umum, ya, termasuk apabila seorang makan dan minum karena lupa ataupun karena salah atau karena dipaksa. Nah, jadi poin yang pertama, ya, termasuk perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang adalah makan dan minum secara sengaja. Ya, karena sejatinya puasa itu ikhwas kalian menahan daripada makan dan minum dan syahwat. Maka apabila dia melanggar, dia makan di siang hari bulan Ramadan yang seharusnya dia berpuasa, maka secara otomatis puasanya menjadi rusak. Kemudian yang kedua yang disebutkan di sini, ya, ta'ammudul qai, muntah secara sengaja. Wa li'anna man dzara'ahu al-qai la syai'a alaihi. Karena orang yang apabila dia muntah tapi tidak sengaja karena pusing, mual, tidak disengaja, ya, ataupun dalam berkendaraan misalnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa? Adalah muntah yang dia sengaja, ya, ingin mengeluarkan isi perutnya. Nah, itu yang termasuk pembatal puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah tidak disengaja, ya, tidak karena keinginannya,
maka tidak ada qada baginya, artinya tidak batal puasanya. Dan barang siapa yang berusaha untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya dengan sengaja, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqada. Artinya apa? Artinya hal itu membatalkan puasanya sehingga dia harus mengqada di hari-hari yang lain. Itu yang kedua ya. Jadi yang kedua perkara yang membatalkan puasa seseorang yaitu muntah dengan secara sengaja. Ya kan, tapi kalau seandainya muntah tidak sengaja, tidak diinginkan seperti tadi, seperti dia mual ataupun masuk angin atau ya dia berkendaraan misalnya muntah, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian perkara selanjutnya yang disebutkan di sini al-haid wan nifas. Haid dan nifas. Idza hadatil mar'atu aw nufisat fi juz'in minan nahari sawa'un wujida fi awwalihi aw fi akhirih aftarat qadat fa in shamat lam yujziha. Apabila seorang perempuan haid atau nifas di sebagian dari siang harinya, baik adanya di awal hari ataupun di akhir harinya, maksudnya di awal siang ataupun di akhir siang, aftarat maka wajib berbuka, wa qadat dan wajib mengqadha. Fa in shamat lam yujziha, kalau dia memaksa untuk berpuasa maka tidak sah puasanya, karena orang haid dan nifas seperti yang sudah kita ketahui di pembahasan sebelumnya. Ya, jadi apabila ada seorang wanita dari malamnya dia belum haid, kemudian tiba-tiba di siang hari, ya, baik di awal siang ataupun di akhir siang, tiba-tiba dia haid ataupun misalnya melahirkan, ya, sehingga nifas. Setelah itu maka dia wajib berbuka, ya, berbuka dan wajib mengqadha di hari-hari selainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila seorang wanita itu haid tidak salat dan tidak berpuasa? Qulna, para wanita menjawab, bala, iya benar. Qala fadzalika nuqsanu diniha, itulah kekurangan agama seorang wanita. Wa fi riwayatin tamkuthul layali ma tusalli wa tuftir fi ramadhana fa hadha nuqsanu diniha. Dalam riwayat yang lain, seorang wanita itu dia berdiam selama bermalam-malam, tidak melakukan sholat dan berbuka di bulan Ramadan, dan maka inilah yang disebut dengan kekurangan agamanya. Waqad jaa al-amru bil qada'i fi hadithi an Mu'adzah qalat, sesungguhnya telah datang perintah untuk mengqadha, ya, di dalam hadis Mu'adzah berkata, sa'altu Aisyah faqultu, aku bertanya kepada Aisyah, maka aku pun berkata, ma balul haid taqdi shauma wa la taqdi sholata. Bagaimana ya orang yang haid itu dia mengqadha puasanya sedangkan dia tidak mengqadha salatnya? Kok berbeda? Ya. Qalat, Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah engkau termasuk wanita haruriyah? Ya, haruriyah ini adalah suatu nama dinisbahkan kepada suatu daerah dekat dari Kufah, yang mana daerah itu ya tempat orang-orang Khawarij yang keluar daripada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, dinisbahkan kepada tempat itu ya orang yang memiliki keyakinan dan akidah Khawarij tadi. Jadi maksudnya, apakah engkau adalah wanita Khawarij? Nah, maksudnya seperti itu. Qultu lastu biharuriyah. Kemudian Mu'adzah mengatakan, aku bukan wanita haruriyah, walakinni as'al, akan tetapi aku bertanya. Qalat, Aisyah menjawab, yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaumi la nu'maru biqada'is shalah. Kami para wanita ya terkena itu haid ataupun nifas. Fa nu'maru biqada'is shaum, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, itu yang mereka dapatkan dari
ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para wanita diperintahkan, para sahabiyat diperintahkan untuk mengqadha puasanya, namun tidak mengqadha salatnya. Nah, itu perkara yang ketiga yang dapat membatalkan puasa seseorang. Ya, apabila haid itu datang ketika di sebagian hari, ya, di sebagian harinya. Kalau seandainya, tentu kalau seandainya ya sudah jauh-jauh di malam hari sudah datang, maka tentu tidak boleh dia berpuasa, sebagaimana sudah disebutkan. Ya. Kemudian yang keempat, al-huqan al-ghidhaiyah. Al-huqan al-ghidhaiyah, suntikan yang memberikan nutrisi makanan, ya, sebagai pengganti makanan bagi tubuh. Wa hiya isalu ba'd al-mawad al-ghidhaiyah ila al-am'a biqasd taghdhiyati ba'd al-marda. Fa hadha an-naw'u yufattiru as-sha'im li'annahu idkhalun ila al-jawf, yaitu mengalirkan sebagian, ya, bahan-bahan nutrisi makanan ke khusus dengan maksud untuk makan, memberikan makan kepada sebagian orang-orang yang sakit. Dan hal seperti ini ya membatalkan puasa. Karena apa? Karena itu sama saja memasukkan ya makanan ke dalam rongga, ke dalam perut, ya, ke dalam rongga mulut. Wa amma idza kanat al-huqan la tasilu ila al-am'a wa innama ila ad-dam. Dan adapun apabila suntikan itu tidak sampai kepada am'a, kepada usus misalnya, wa innama ila ad-dam, tapi sampai kepada darah, dialirkan ke darah, fa hiya kadzalika tufattir. Nah, itu juga sama membatalkan puasa. Li'annaha taqumu maqama ta'ami wa syarab, karena sama saja ya kedudukannya seperti makan dan minum. Fakathirun minal marda alladhi yusabuna bi ghaibubatin tawilah. Banyaknya pasien yang mengalami misalnya sakit keras sehingga dia masuk ICU dan lain sebagainya. Ya yughadzawna bi wasilati hadhihi al-ibr. Diberikan nutrisi makanan lewat suntikan ini, glukos, ya, dan lain sebagainya. Wa kadzalika ma ya'khudhu ba'd al-marda al-musabina biribwil qasabi min mawadin fa innaha tufattir. Begitu juga apa yang diambil sebagian orang yang sakit yang terkena asma, ya, oksigen, yang oksigen, orang asma kemudian dibantu ya pernapasannya dengan oksigen, maka ini juga sama membatalkan puasa, ya. Memasukkan oksigen ke dalam hidung, ya, untuk alat bantu sebagai pernapasan, nah, ini juga sama dihukumi sebagai perkara yang membatalkan puasa. Allahu a'lam. Adapun suntikan yang tidak memberikan nutrisi atau makanan, maka sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ini tidak membatalkan puasa, ya. Seperti cek darah dan lain sebagainya, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang, al-jima', ya, bergaul dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Qala Syaukani fi Dararil Mudiyah, berkata Imam Syaukani dalam kitab Dararil Mudiyah, al-jima'u la khilafa fi annahu yubtilu as-siyama idza waqa'a. Ya, jima' itu tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasannya dia atau jima' itu membatalkan puasa apabila terjadi secara sengaja, min amidin, dari orang yang sengaja. Amma idza waqa'a 'ala nisyani, adapun kalau seandainya
terjadi karena lupa, fa ba'du ahli ilmi alhaqahu biman akala aw syariba nasiyan. Sebagian ulama mengkiaskannya kepada orang yang makan dan minum secara tidak sengaja ataupun karena lupa. Ya. Jadi jima ini termasuk perkara yang membatalkan puasa, dan ini disepakati para ulama ketika dilakukan secara sengaja. Adapun ketika lupa, maka para ulama berselisih pendapat. Ya. Waqala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata di dalam kitab Zadil Ma'ad, wal Qur'anu dalun anna al-jima' mufattirun kal akli wa syurbi la yu'raf fihi khilafun. Al-Qur'an menunjukkan bahwasannya jima' itu membatalkan puasa seperti makan dan minum, dan tidak diketahui di dalamnya ada perselisihan. Wa syahidu dzalika min kitabillahi azza wa jalla. Syahid daripada itu dari Al-Qur'an Karim, yang mensaksikan perkara itu ataupun yang menjadikan dalil dari perkara itu dalam Al-Qur'an. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan sekarang bergaulilah istrimu. Dan makna al-mubasyarah di sini para ulama mengatakan bermakna jima', wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang telah Allah tuliskan bagi kalian. Fa'adina fil mubasyarah, Allah mengizinkan di dalam mubasyarah yang artinya jima'. Fa'uqila min dzalika anna as-siyama min al-jima'i wal akli wa syurbi. Maka dipahami dari itu bahwasanya puasa itu menahan daripada syahwat jima', daripada jima', wal akli wa syurbi, makan dan minum. Faman afsada shaumahu bil jima' fa inna 'alaihi al-qada'. Barang siapa yang merusak puasanya dengan jima', maka baginya qada wal kafara dan kafara. Qada dan kafara. Dalil dzalika marahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atahu rajulun faqala, ada seorang yang datang kepada Nabi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku binasa. Qala wa ma ahlakaka, apa yang membinasakanmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan, aku telah menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Qala hal tastati an ta'tiq raqabatan? Bisakah engkau membebaskan budak? Qala la, tidak. Qala hal tastati an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Kemudian seorang laki-laki menjawab tidak. Qala hal tastati an tut'im 60 miskina? Apakah engkau mampu memberikan makan bagi 60 orang miskin? Qala la. Laki-laki itu menjawab tidak. Qala fajlis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduklah. Fajalasa. Kemudian duduk laki-laki itu. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan apa? Dengan seikat tamr, kurma. Qala fatasaddaq bihi. Kata Nabi, bersedekahlah dengan kurma ini. Qala ma baina labataiha ahadun afqara minna. Kemudian laki-laki itu mengatakan, tidak ada di antara lembah, di antara perkampungan ini yang seseorang yang lebih fakir daripada kami, wahai Rasulullah. Qala fadhahika an-nabiyyu hatta badat anyabuhu. Nabi sallallahu tertawa, sampai nampak gigi taringnya. Qala khudhu, ambillah, fa'at'imuhu ahlak, maka berilah makan kepada keluargamu. Masya Allah. Nah, itulah kemudahan syariat kita, sekalian. Jadi inti dari pembahasan ini bahwasannya jima termasuk hal yang dapat membatalkan puasa seseorang, dan apabila dia mengerjakan atau melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, menggauli istrinya, maka puasanya rusak. Wajib bagi dia mengqadha puasanya di hari-hari yang lain, dan wajib juga membayar kafarah. Kafarahnya yang pertama, entah dia membebaskan budak, dan budak pada zaman kita ini sudah nggak ada lagi, atau kalau seandainya tidak ada, maka tidak menemukan itu, maka dia harus membayar kafarah dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Tapi kalau seandainya puasa 2 bulan berturut-turut itu artinya tidak mampu untuk melakukan itu karena sakit ataupun karena membahayakan, ya, bukan karena malas, ya, bukan karena tidak mau, bukan karena sakit ataupun karena malas, ya, tidak mampu intinya, maka wajib dia melakukan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Dan di sana ikhwas sekalian ada beberapa yang perlu kita jelaskan juga pada kesempatan kali ini, ya, bahwasanya para ulama mengatakan usul ataupun pokok hal-hal yang membatalkan puasa itu sebenarnya 3. Yang pertama makan, yang kedua minum, dan yang ketiga jima. Sebenarnya ini ya pokok dasar yang membatalkan puasa. Kemudian adapun yang disamakan hukumnya dengan makan dan minum seperti sudah dijelaskan sebagiannya tadi, seperti suntikan yang memberikan nutrisi, kemudian juga obat atau ya sesuatu yang diteteskan ke dalam hidung yang sampai kepada rongga, ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang hukumnya sama dengan makan dan minum juga, ya, yang dikiaskan kepada makan dan minum juga, darah yang berubah baik disebabkan oleh cuci ginjal misalnya, ataupun ya karena disuntikan darah, ya, disuntikan darah kepada dia dalam berpuasa itu. Nah, ini juga menyebabkan puasa batal. Kemudian termasuk perkara yang disamakan hukumnya dengan makan dan minum, ya, sampainya asap ke rongga mulut dengan cara menyedot ataupun menghisap, seperti merokok ataupun menghisap buhur, ya, menghisap buhur sehingga sampai kepada rongga hidung atau mulut, ya. Nah, ini beberapa ya perkara yang disamakan hukumnya dengan makan dan minum. Dan ada seorang ya Syekh menulis 2 bait syair menjelaskan tentang 4 perkara yang disebutkan tadi. Beliau mengatakan, al-hik bi ma'na tu'mi fil jaryani suwaran tunafis sawma fi ramadhan ibran mughadhiyatan wa qitratan fihi wa daman taghayyara aw usula dukhani. Ya, samakan hukum dengan makan dan minum. Ya, beberapa gambaran. Yang pertama ibar mughadhiyah, itu tadi suntikan yang memberikan nutrisi yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian obat tetes yang diteteskan dalam hidung yang sampai kepada rongga, ya, hidung ataupun mulut. Kemudian darah yang berubah, entah disebabkan cuci atau ginjal ataupun dimasukkan darah pada tubuh kita. Awusula dukhani, ataupun sampainya asap kepada rongga, ya, seperti dengan cara merokok ataupun menghisap menghisap asap seperti vape gitu, ya, dan lain sebagainya. Itu membatalkan puasa. Kemudian di sana ada perkara-perkara juga yang disamakan hukumnya dengan jima, seperti apa? Seperti keluarnya mani disebabkan karena onani ataupun disebabkan karena dia bergaul atau mencium istrinya sehingga mengakibatkan keluarnya mani, maka puasanya batal. Ya, atau karena melihat istrinya atau sebagainya sehingga membangkitkan syahwatnya, ya, yang menyebabkan keluarnya mani misalnya, dan ini juga membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ya, dan wajib kita ya berhati-hati dalam puasa kita, ya sekalian. Ya, seharusnya kita menghindari hal-hal yang sekiranya dapat mengantarkan pada rusaknya puasa kita, ya. Dan kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.